Ada dua orang tua di belakang Chen Xian. Kedua orang ini juga alkemis. Pantes Chen Xian tidak takut. Dia sudah memiliki beberapa pembantu di ranah pil. Xiaoyan merajut alisnya. Chen Xian perlahan mendarat di bukit di depan banyak tatapan. Matanya menatap Xiaoyan. Xiaoyan, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk. Mata Xiaoyan tenang saat dia melihat senyum jahat Chen Xian. Apakah ini dukunganmu? Apakah kamu pikir itu tidak cukup? Chen Xian tersenyum. Xiaoyan mengangguk. Tapi saya pikir itu sudah cukup. Ekspresi Chen Xian dingin. Perubahan tak terduga menarik perhatian semua orang di atas bukit. Bunuh dia, dia memerintahkan penjaganya. Dou Qi yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Xiaoyan menyipitkan matanya. Jadi itu saudara Chen Xian. Tiba-tiba suara tawa memecahkan suasana. Semua orang segera melihat Song Qing dan Caoying perlahan melangkah maju. Chen Xian juga tersenyum ketika melihat Song Qing. Tidak terduga aku bisa bertemu saudara Song di sini. Song Qing tersenyum. Matanya beralih ke Xiaoyan di samping. Apakah ada permusuhan di antara kalian berdua? Caoying menatap Xiaoyan. Saya punya dendam dengan orang ini. Chen Xian menjawab. Mengapa kamu membentuk musuh di semua tempat? Ekspresi Caoying menggoda Xiaoyan. Mereka hanyalah sekelompok badut. Xiaoyan tertawa dan menjawab. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Chen Xian berubah dingin. Mata Caoying dengan lembut menyapu Chen Xian dan dua orang tua di sampingnya. Karena kalian semua telah datang ke sini, mengapa tidak mengesampingkan dendam kalian untuk sementara? Meskipun kemampuan Anda cukup besar, tidak mungkin bagi Anda untuk merebut sesuatu dari tangan elit dusun. Gimana? Ying Er benar. Saat ini, tidak bijaksana untuk bertarung secara internal. Kalau tidak, semua orang tidak akan bisa mendapatkan barang yang ditugaskan. Song Qing tersenyum setuju. Chen Xian merajut alisnya sedikit setelah mendengar ini. Kali ini saya akan membiarkan Anda pergi karena Nona Caoying. Namun Anda harus berdoa untuk diri sendiri setelah kami meninggalkan pegunungan 1000 obat ini. Xiaoyan melirik Chen Xian. Saudara Chen Xian benar-benar murah hati. Song Qing tersenyum. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dan tersenyum. Saat ini kami juga membutuhkan bantuan. Karena kita saling kenal, Anda harus ikut kami. Saat kami mengalahkan binatang buas itu, Anda bisa mendapatkan sesuatu. Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar terangkat sampai garis ejekan samar muncul. Lupakan. Saya tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing. Song Qing dan Chen Xian ini memiliki sifat yang sama. Xiaoyan melambaikan tangannya. Setelah itu dia berbalik pergi. Song Qing kaget ketika Xiaoyan menolaknya. Tidak terduga dia tidak memberinya wajah. Xiaoyan, aku melakukan ini untuk kebaikanmu juga. Apakah Anda berpikir Anda bisa membunuh binatang buas itu sendirian? Song Qing tanpa sadar berteriak. Caoying di sampingnya juga terkejut dengan keputusan Xiaoyan. Alisnya menjadi vertikal. Saudara Song, aku sudah mengatakan bahwa tidak perlu memberi orang itu wajah. Anda berpikir untuk kebaikannya, tetapi dia tidak menghargainya. Dari apa yang saya lihat, kita harus menghabisi orang ini. Ini akan menyelamatkanmu dari masalah nanti. Ekspresi menyeramkan melintas di wajah Chen Xian. Ekspresi ganas melintas di wajah Song Qing. Xiaoyan tidak memberinya wajah di depan Caoying. Ini menyebabkan dia sangat marah. Dia melihat punggung Xiaoyan sebelum mengangguk. Chen Xian menyuruh kedua tetua untuk menyerang Xiaoyan. Mereka bergegas menuju punggung Xiaoyan. Apakah kamu ingin kabur setelah menyinggung pemimpin sekte junior? Angin tajam di tangan mereka seperti pisau tajam saat mereka dengan kejam merogoh leher Xiaoyan. Mati! Ekspresi ganas melintas di mata kedua pria tua itu. Darah segar yang diharapkan tidak muncul ketika pisau tangan mendarat. Bayangan, ekspresi kedua lelaki tua itu segera berubah. Pemimpin sekte junior, hati-hati. Teriakan segera dikeluarkan. Wajah Chen Xian dan Song Qing berubah ketika mereka mendengar teriakan ini. Bocah ini benar-benar licik. Chen Xian melesat ke belakang. Sosok buram muncul dekat ke punggung Chen Xian dengan api surgawi melilit tangan sosok itu. Udara panas di belakang punggung Chen Xian menyebabkan jantungnya terasa dingin. Tangan api tiba-tiba datang dan mendarat dengan berat di atas kipas logam. Kekuatan dari pukulan itu diblokir tapi tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan dengan kekuatan tersembunyi. Kekuatan tersembunyi menembus kipas logam sebelum menyerang dada Chen Xian. Tubuhnya menghantam tanah hingga membentuk lobang dalam. Chen Xian menstabilkan tubuhnya dengan sulit. Ekspresinya pucat saat seteguk darah dimuntahkan. Perubahan tak terduga ini membuat semua orang di bukit tertegun. Mereka menyaksikan Chen Xian dipaksa kembali dan memuntahkan darah dalam sekejap mata. Tidak ada yang mengira Xiaoyan tidak akan lari dalam menghadapi kelompok Chen Xian ini. Beberapa kejutan melonjak ke wajah Song Qing. Caoying menatap Xiaoyan dengan heran. Kamu mencari kematian. Kedua tetua-tetua marah, mereka muncul di belakang Chen Xian. Bunuh bajingan ini. Chen Xian memasang ekspresi ganas. Kedua tetua itu saling memandang ketika mereka mendengar perintahnya. Bocah ini bukan orang biasa. Meskipun kekuatan di permukaannya hanya dari Duzong bintang 4, dia sangat sulit untuk dihadapi. Pria tua itu yang perlahan melangkah maju melirik Xiaoyan tak jauh dari situ.
Anda telah menyinggung pemimpin sekte junior. Ini sama dengan menyinggung sekte Xuan. Ekspresi pria tua itu gelap. Lebih baik kamu mengucapkan kata-kata ini ke pemimpin sekte juniormu. Selama ini dialah yang telah menyinggung orang-orang. Xiaoyan tersenyum. Pria tua itu terdiam, kata-kata Xiaoyan penuh dengan kebenaran. Dia perlahan melangkah maju. Duki melonjak dari tubuhnya. Kamu tidak akan bisa menghentikanku. Xiaoyan menatap pria tua itu. Pria tua itu tidak dapat menyangkal kata-kata Xiaoyan. Tetua Bai, mengapa kamu tidak membunuh bajingan ini? Chen Xian berteriak dengan nada suara ganas. Orang tua itu hanya bisa mendesah setelah mendengar suara Chen Xian. Dia langsung menerkam Xiaoyan. Bilah besar di tangannya tampaknya memiliki kekuatan yang membelah gunung saat merobek udara. Ekspresi Xiaoyan tenang saat dia melihat serangan pria tua itu dan segera menghindar. Bilah besar menabrak tanah kosong, menyebabkan seluruh bukit berguncang. Semua orang dengan lembut menghirup udara dingin ketika mereka menyaksikan kekuatan destruktif yang kuat dari orang tua itu. Pria tua itu mengerutkan alisnya setelah pedangnya meleset. Kecepatan Xiaoyan benar-benar membuatnya kewalahan. Keluar, suara keras lelaki tua terdengar. Penguasa besar tiba-tiba muncul ketika Bilah memotong ruang. Sosok Xiaoyan terungkap pada saat yang sama. Penguasa berat itu membawa angin panas yang luar biasa kuat ketika berayun ke arah kepala lelaki tua itu. Pria tua itu mendengus dingin ketika dia melihat serangan Xiaoyan. Pria tua itu mengayunkan gagang pedangnya ke samping dan duki dalam tubuhnya melonjak keluar pada saat ini. Tepat ketika akan bertabrakan dengan pisau besar, tiba-tiba dia berhenti dengan cara yang aneh. 3 Perubahan misterius, perubahan pertama. Xiaoyan dengan dingin berteriak dalam hatinya. Duki yang melonjak dalam tubuhnya segera melonjak. Kekuatan yang terkandung dalam penguasa berat juga dengan cepat naik. Itu bertubrukan dengan keras dengan pisau besar di depan mata pria tua yang tertegun itu. Angin badai memaksa semua orang di sekitarnya untuk mundur dengan cara yang menyedihkan. Ekspresi pria tua itu berubah drastis saat ini. Matanya yang menyipit menangkap sedikit retakan karena tiba-tiba muncul pada bilahnya. Bagaimana kekuatan bocah ini melonjak begitu cepat? Ekspresi pria tua itu menjadi jauh lebih buruk ketika dia merasakan tekanan yang ditransmisikan ke tangannya. Ini membuat dia harus mundur. Wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap dan dingin setelah memaksa kembali pria tua ini. Setelah itu, ia berubah menjadi badai liar yang menyapu Chen Xian tak jauh. Kamu mencari kematian. Setelah melihat bahwa Xiaoyan berani menuntut, penatua lainnya, yang melindungi Chen Xian, mengungkapkan ekspresi cekung ketika dia mengeluarkan tangisan marah. Namun sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul di depan tetua itu. Dia bisa merasakan bahwa sosok berwarna perak itu tidak jauh lebih lemah darinya. Saat dia terkejut kepalan terayun menciptakan angin topan yang mengarah tetua itu. Wajah ganas Chen Xian akhirnya berubah, dia sadar bahwa Xiaoyan menargetkannya. Saat Chen Xian melangkah tiba-tiba sosok perlahan muncul di depannya. Kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada seseorang yang melindungimu? Ekspresi wajah Chen Xian berubah secara drastis setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Duki yang kaya berkumpul di tangan kanan Chen Xian. Pisau api misterius. Keganasan juga melonjak di wajah Chen Xian saat ini. Dengan lambaian tangannya, pisau api itu bergerak. Ekspresi dingin di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat. Ia membuat tangan api. Setelah itu dia dengan kejam melemparkan pukulan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan ketika angin suhu tinggi tersapu saat ini. Itu menyebabkan ekspresi Chen Xian pucat dengan cepat. Enyah! Angin tajam pada bilah api dengan cepat melemah setelah melakukan kontak dengan api surgawi. Sesaat kemudian itu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Pada saat yang sama Xiaoyan berteriak, teriakan ini menyebar seperti gelombang. Teriakan ini menyebar seperti gelombang. Kekuatan yang menakutkan melonjak dari telapak tangan Xiaoyan yang menghantam Chen Xian. Seteguk darah segar keluar dari mulutnya dengan suara kasar. Suara menghancurkan tulang yang jelas segera meledak dari tangan kanan Chen Xian ketika darah segar keluar. Tubuhnya terbang mundur dan menabrak batu gunung sampai membuat retakan. Tubuh Chen Xian runtuh menjadi debu batu raksasa. Banyak tatapan di bukit memandang Chen Xian yang sangat menyedihkan di tumpukan batu. Tatapan Song Qing dan Cao Ying juga berhenti pada Chen Xian yang tampak menyedihkan. Ekspresi keduanya berbeda. Ekspresi Song Qing suram, sedangkan Cao Ying tampaknya sangat tertarik dengan pertarungan antar pria semacam ini. Kamu sudah keterlaluan. Pada saat ini pria tua akhirnya pulih kekuatannya. Dia melihat Chen Xian yang terluka parah, dan ekspresinya berubah. Dia dengan marah bergegas menuju Xiaoyan dengan niat membunuh. Xiaoyan sedikit merajut alisnya. Segera, Xiaoyan tersenyum dingin. Tubuhnya bergerak bergegas menuju Chen Xian. Kelihatannya dia berencana memberikan pukulan terakhir yang serius kepada Chen Xian. Tubuh Xiaoyan baru saja bergerak ketika sejumlah orang mendeteksi niatnya. Bocah, kamu berani. Pria tua itu mengejar. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar lolongan. Dia sudah berniat untuk membunuh Chen Xian. Keberanian di mata Chen Xian segera digantikan oleh kepanikan ketika dia melihat Xiaoyan bergegas padanya dengan niat membunuh. Xiaoyan, jika kamu berani membunuhku,
Sekte Xuan pasti tidak akan membiarkan kamu pergi. Chen Xian berteriak. Xiaoyan mengabaikannya. Wajah Chen Xian langsung menjadi lebih pucat ketika dia melihat Xiaoyan mengabaikan ancamannya. Penyesalan tidak berguna pada saat ini karena Xiaoyan yang penuh aura pembunuh melintas dan muncul di atas kepala Chen Xian. Ketika kamu bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, kamu harus memikirkan konsekuensi dari pikiran jahat yang akan kau lakukan. Ekspresi ganas melintas di sudut mulut Xiaoyan. Serangan Xiaoyan benar-benar tanpa ampun. Berhenti! Sebuah teriakan terdengar di telinga Xiaoyan. Xiaoyan tetap mengabaikannya. Perisai api lumpur misterius. Orang yang berteriak menyadari kata-kata tidak berguna. Tanah di depan Chen Xian tiba-tiba melonjak dan segera membentuk perisai. Sebuah ledakan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Orang bisa melihat perisai tanah bergetar hebat ketika penguasa yang berat itu menghantam. Ekspresi Xiaoyan tenggelam. Sementara penguasa terhenti, Duki kuat bergegas di belakangnya dalam sekejap. Xiaoyan menyipitkan matanya. Penguasa yang jatuh tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan tersembunyi tiba-tiba menembus perisai tanah dan menghantam perut Chen Xian. Itu membuat Chen Xian langsung menegang. Penguasa berat di tangannya secara refleks mengayun mundur. Itu segera bertabrakan dengan telapak tangan pria tua. Angin kencang menyapu bagai badai yang membuat Xiaoyan mundur. Matanya sedikit suram ketika mendarat pada Song Qing karena orang yang menghentikan Xiaoyan membunuh Chen Xian adalah dia. Song Qing tidak menunjukkan ketakutan, mengingat posisinya di Pil Tower. Xiaoyan, saudara Chen saat ini telah bergabung dengan aliansi sementara kita. Anda seharusnya tidak berusaha membunuhnya. Saat ini kekuatan semua orang adalah modal bagi kita untuk mengalahkan binatang buas yang hebat di pegunungan 10.000 obat. Apakah tindakanmu ini adalah usaha biar kita tidak lolosnya seleksi ini? Berdasarkan apa yang kamu katakan, hanya dia yang diizinkan membunuhku. Xiaoyan tertawa setelah mendengar ini. Song Qing sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata dengan suara lemah, Saudara Chen hanya meminta seseorang untuk menangkapmu. Bukankah fakta bahwa Anda masih baik-baik saja membuktikan maksud saya? Kemampuan Anda untuk membalikan fakta sangat hebat. Chen Xian secara pribadi mengatakan bahwa dia ingin saya menderita nasib buruk daripada kematian. Jangan bilang bahwa yang hadir tidak mendengar kata-katanya. Xiaoyan tersenyum. Orang-orang di sini bukan orang bodoh. Tidak seorang pun akan mendengarkan kata-kata Anda. Jika Anda tidak senang, Anda bisa menyerang. Aku akan menerimanya. Mata Song Qing menyapu para alkemis. Memang mereka yang mengungkapkan permusuhan kepada Xiaoyan karena kata-kata Song Qing. Semua orang tua yang licik ini. Song Qing tak berdaya di hatinya. Kemampuan seorang alkemis tidak terletak pada pertempuran. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, aku akan menunggumu di Pil Gathering. Song Qing tertawa. Xiaoyan mengabaikannya, matanya menatap tetua sekte Xuan yang dipukulin boneka iblis. Dia menarik boneka itu ke sampingnya, itu seperti penjaga yang setia. Kedua tetua muncul di samping Chen Xian yang telah dibuat pingsan oleh Xiaoyan. Bajingan, kamu telah menghancurkan pembuluh darah pemimpin sekte junior. Pemeriksaan ini segera menyebabkan kemarahan melintas di mata mereka. Ekspresi Song Qing juga sedikit berubah ketika dia mendengar raungan lelaki tua itu. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan menyerang dengan kejam. Xiaoyan di udara tetap tanpa ekspresi. Dia tidak menunjukkan tanda sedikit pun terpengaruh oleh ini. Semuanya sudah terjadi dan tidak bisa diulang. Pecahnya pembuluh darah tidak sepenuhnya tanpa penyembuhan. Anda mungkin bisa meminta bantuan ke Pil Tower setelah ini selesai. Mereka mungkin bisa menyembuhkannya. Caoying akhirnya melangkah maju. Kedua tetua sekte Xuan secara bertahap tenang ketika mereka mendengar Caoying membuka mulutnya. Terlepas dari apa yang telah terjadi, yang paling penting saat ini adalah untuk mendapatkan bahan obat yang sudah ditugaskan. Apa Tuan Xiaoyan akan bergabung bersama kita? Caoying menatap Xiaoyan. Ekspresi Song Qing di samping berubah, saat ini Xiaoyan telah menyinggung sekte Xuan. Jika kita mengundangnya kemungkinan kita akan menyinggung kelompok Chen Xian. Caoying samar-samar tersenyum. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, terima kasih telah mengundang. Tapi saya terbiasa sendirian dan saya tidak suka membentuk kelompok. Jadi saya minta maaf. Tubuh Xiaoyan baru saja bergerak setelah suaranya terdengar ketika dia merasakan tatapan yang tidak biasa menyapu tubuhnya. Perubahan ini menyebabkan hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Mungkinkah itu ilusi? Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Tempat di mana mata Xiaoyan berfokus adalah di tepi bukit. Ada seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakangnya. Mata Xiaoyan semakin menyipit ketika sudut mulut itu menunjukkan senyum aneh. Pil Gathering ini memang tempat yang dipenuhi oleh para ahli tersembunyi. Tidak terduga bahwa ada keberadaan yang begitu kuat. Hati Xiaoyan tanpa sadar tenggelam merasakan kekuatan orang misterius ini. Caoying mengangkat alisnya karena penolakannya. Song Qing di samping mendesah lega, lupakan saja. Ying karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Kamu juga tidak boleh menggunakan niat baikmu membantu dirinya yang dingin. Pas dia menderita kerugian, dia secara alami akan datang dan memohon untuk bekerja sama. Caoying tanpa sadar melengkungkan mulutnya setelah mendengar kata-kata Song Qing. Masalahnya hari ini akan berakhir di sini. Selamat tinggal,
Xiaoyan mengabaikan pembicaraan mereka. Matanya menatap pria misterius itu. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Caoying sebelum berbalik dan pergi. Perasaan semacam ini membuatnya lebih berhati-hati. Xiaoyan mengembalikan boneka iblis ke cincin penyimpannya. Setelah itu dia bergegas menuju pegunungan 10.000 obat. Bajingan, apakah kamu ingin pergi begitu saja setelah melukai seseorang? Mereka naik ke langit bersama dan bergegas menuju Xiaoyan dengan aura membunuh di tubuhnya. Xiaoyan mengabaikan. Dia menggunakan 3.000 gerakan petir untuk cepat menghilang. Dua tetua marah ketika mereka melihat Xiaoyan menghilang dalam sekejap mata. Xiaoyan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Xiaoyan meninggalkan bukit tempat kelompok Caoying berada dan terbang menuju pegunungan 10.000 obat. Setelah bergegas ke pegunungan, hal pertama yang dirasakan Xiaoyan adalah energi padat di pegunungan ini. Deru Magical Beast terus-menerus terdengar di seluruh pegunungan ini. Xiaoyan mendarat di puncak gunung yang tampak seperti belati. Kalau gak salah aura di arah timur laut pasti yang terkuat dalam pegunungan ini. Itu pasti binatang pamungkas dari pegunungan 10.000 obat yang disebutkan Song King. Xiaoyan telah menyelidiki selama perjalanannya di sini. Sebelumnya, Song King menyebutkan bahwa binatang buas itu telah mengambil banyak harta berharga di pegunungan 10.000 obat ini ke dalam guanya. Sekarang yang bisa saya lakukan adalah pergi ke sana dan melihatnya. Mata Xiaoyan melihat ke arah timur laut. Xiaoyan tidak ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Semakin dalam Xiaoyan berkelana ke 10.000 obat, semakin kuat aura binatang buas datang. Dia diam-diam mendarat di pohon raksasa dan menatap puncak gunung di depannya. Puncak gunung ini berdiri di tengah-tengah pegunungan 10.000 obat. Meskipun Xiaoyan agak jauh, dia masih dikejutkan oleh energi kaya yang merembes keluar dari gunung. Jika seseorang berlatih di tempat itu, seseorang pasti akan dapat memperoleh efek 2 kali lipat dengan setengah upaya. Xiaoyan merasakan aura tersembunyi dengan keganasan mengerikan yang samar-samar merembes dari gunung. Jelas, pemilik aura ini pasti pemimpin dari pegunungan ini, binatang buas paling hebat yang dibicarakan Song King. Itu memang sangat kuat, apalagi dari keganasan yang merembes keluar dari auranya, itu jelas bukan binatang buas yang harus disinggung. Xiaoyan hati-hati menarik persepsi spiritualnya dan bergegas lari ke pegunungan. Xiaoyan tiba-tiba merasakan aura menyelidik yang samar menyapu tubuhnya. Jantungnya tegang. Kekuatan spiritualnya dengan buru-buru keluar dan melilit tubuhnya. Xiaoyan menghela nafas lega ketika merasakan aura yang menyelidik menjauh. Kecepatan Xiaoyan meningkat secara signifikan, dan tiba-tiba berhenti untuk menghirup aroma samar. Ini aroma pil serum jiwa. Joy melintas di matanya. Pil ini adalah salah satu bahan obat utama yang dia butuhkan untuk dicampur dengan Core Soul Marrow. Harta jenis ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Xiaoyan. Xiaoyan bergegas ke arah di mana aroma itu berasal. Ada aliran di depan Xiaoyan. Seseorang samar-samar bisa melihat cairan kental hijau jade di dalamnya. Aroma yang tenang dikeluarkan dari tempat itu. Itu memang pil Soul Serum. Sukacita di mata Xiaoyan menjadi lebih kuat saat melihat apa itu. Dia terkejut bahwa tidak ada jejak sedikit pun dari binatang buas. Xiaoyan sedikit merajut alisnya. Pasti bersembunyi di sini. Matanya berhenti di bagian bawah batu besar itu. Tempat itu adalah sumber arus. Itu adalah kolam dalam yang berukuran sekitar 100 kaki. Kolam itu sangat dalam dan tenang. Mata Xiaoyan menyipit saat dia melihat ke kolam yang dalam. Dia yakin ada binatang buas yang tersembunyi di dalam kolam yang dalam itu. Xiaoyan ragu-ragu ketika tatapannya berhenti pada beberapa sisik berwarna pucat tidak jauh dari situ. Kilatan melintas di mata Xiaoyan. Sisik memasuki tangannya dan perasaan dingin segera muncul. Setelah merenung sebentar, mata Xiaoyan menyipit. Sisiknya berwarna biru. Garis-garis di atasnya mereka seperti bentuk ular. Kadang-kadang pola harimau bercampur di dalamnya. Kalau tidak salah binatang buas yang melindungi pil serum jiwa ini pasti afinitas air yang sangat langka, binatang sihir air, ular macan air misterius. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di hatinya setelah mengidentifikasi binatang buas yang tersembunyi. Binatang buas ini mungkin ganas, tapi dia punya cara untuk menghadapinya. Xiaoyan diam-diam mundur beberapa ratus meter. Ia menemukan tempat angin bertiup ke arah kolam yang dalam. Dia mengambil pohon buah dari cincin penyimpanannya. Pohon buah ini disebut pohon abadi awan mabuk air. Buah di atasnya disebut buah awan air. Ada energi afinitas air yang sangat padat di dalamnya. Xiaoyan membutuhkan cairan mabuk di dalam buah ini. Untuk mendapatkan pil serum jiwa, aku hanya bisa mengorbankan ini. Xiaoyan dengan hati-hati menguburkannya. Tempat di mana pohon itu dikubur agak jauh dari kolam. Setelah mengubur pohon itu, Xiaoyan bersembunyi di pohon besar. Sepetak hutan ini juga menjadi sangat tenang setelah keheningan Xiaoyan. Hampir 3 hingga 4 jam berlalu dengan tenang setelah Xiaoyan menutup matanya. 1 jam lagi berlalu. Tiba-tiba, suara sedikit gelombang air muncul di dalam hutan yang sunyi ini. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Apakah akhirnya tidak tahan lagi? Apakah ini akan keluar? Xiaoyan tersenyum pelan di hatinya ketika dia melihat ini.
Aura yang kuat mulai secara bertahap muncul dalam persepsi spiritual Xiaoyan. Itu memang peringkat 7 ular harimau air misterius. Xiaoyan mengangkat alisnya. Sosok hitam tiba-tiba keluar dari kolam tidak lama setelah aura muncul. Sosok itu panjangnya hanya sekitar 2 meter. Itu memancarkan aura ganas. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika melihat sosok itu muncul. Ular harimau air misterius ini jelas sangat berhati-hati meskipun mencium aroma yang sulit untuk ditolak. Setelah ragu-ragu di depan kolam yang dalam, cahaya biru keluar dari mulutnya yang membentuk penghalang energi melingkar yang melilit pil serum jiwa dan batu besar. Kejutan melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat bahwa sosok ini berhati-hati. Ular macan air misterius bergegas ke hutan. Sukacita melintas di matanya ketika melihat pohon yang ditanam Xiaoyan. Dia tidak bertindak segera, tetapi bentuk lingkaran dengan itu menjadi pusatnya. Hati Xiaoyan terkejut ketika dia melihat taktik sosok itu. Ular macan air misterius akhirnya santai setelah menyurvei daerah tersebut dan segera menyerap pohon itu ke dalam mulutnya. Dengan ayunan ekornya, ia dengan cemas terbang kembali ke kolam yang dalam. Xiaoyan tertawa melihat orang ini akhirnya memakan buahnya. Jari Xiaoyan baru saja bergerak ketika buah air awan yang telah dibungkus oleh tirai air tiba-tiba terbelah. Perpecahan tiba-tiba dari buah air awan menarik perhatian sosok itu. Cahaya biru terang tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Pada saat yang sama tubuh sosok itu tiba-tiba mendarat di tanah. Aroma padat dan tentram mengisyaratkan perasaan mabuk, meresap keluar dari tubuhnya. Xiaoyan bergegas turun dari pohon tinggi dan muncul di batu besar. Setelah itu, dia mengeluarkan pukulan keras dan memecahkan tirai. Xiaoyan mengeluarkan kotak giok dingin dari cincinnya setelah menggali batu besar. Dia dengan hati-hati menempatkan batu ini yang berisi pil serum jiwa ke dalamnya. Setelah itu dia menjentikan tangannya dan mengembalikannya ke cincinnya, dan segera kabur. Meskipun efek buah air awan sangat kuat itu tidak dapat bertahan lama. Dengan kekuatan ular macan air yang misterius, kemungkinannya akan bangun dalam 2 hingga 3 menit. Prediksi Xiaoyan ini terbukti benar. Jelas, sosok itu melepaskan kemarahannya. Xiaoyan diam-diam tertawa ketika mendengar raungan ini. Ada aula besar yang dibangun dengan batu-batu besar yang berdiri di puncak gunung yang tampak seperti pilar penyangga langit. 2 binatang buas besar menjaga aula besar. Dari kelihatannya, mereka bahkan lebih kuat daripada ular harimau air misterius. Nona, apakah kamu sudah cukup makannya? Raungan marah yang berisi sakit hati hebat tiba-tiba keluar dari dalam aula besar. Di bagian terdalam dari aula batu besar ada ruangan yang sangat luas. Pada saat ini ruangan itu ditumpuk dengan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya yang disusun dengan rapi. Ada seorang lelaki besar yang tampak kekar di antara banyak harta alam ini. Namun pria besar yang tampak luar biasa sedang memandang ke tengah ruangan dengan keinginan untuk menangis. Sosok kecil yang cantik telah mengambil bahan obat yang langka untuk dimakannya. Untuk apa kau berteriak? Setelah saya makan sampai kenyang dan menemukan orang yang saya cari, secara alami saya akan membawa Anda keluar dari tempat ini. Tenang, merusak ruang adalah spesialisasi saya. Sosok kecil itu bergumam saat dia makan. Tampaknya dia sangat tidak puas dengan sakit hati yang dirasakan pria besar itu.